Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke wilayah Iran Selasa waktu setempat. Serangan tersebut terjadi setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir dan juga menegaskan tidak ingin melanjutkan perundingan dengan Teheran. Sebuah ledakan besar terlihat mengguncang kota pelabuhan Chabahar, Iran. Rekaman yang diunggah Presiden Amerika Serikat Donald Trump di akun Truth Social menunjukkan munculnya bola api besar disertai suara ledakan. Militer Amerika Serikat melalui Komando Pusat atau CENTCOM menyatakan telah melancarkan serangan tambahan ke Iran. Washington mengatakan operasi itu bertujuan melemahkan kemampuan Iran mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal dagang dan awak sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional tersebut. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal NATO di Ankara, Turki, Trump juga melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Iran dan menegaskan tidak melihat alasan untuk melanjutkan perundingan. Sebelum eskalasi terbaru ini, Washington dan Teheran menandatangani memorandum kesepahaman pada 17 Juni yang membuat kesepakatan gencatan senjata serta membuka putaran awal negosiasi di Swiss. Namun dalam beberapa pekan terakhir, kedua negara saling menuduh telah melanggar kesepakatan tersebut sehingga ketegangan kembali meningkat di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Korps Gada Revolusi Islam Iran atau RGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran rudal ke sejumlah target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Serangan ini disebut sebagai balasan atas operasi militer Amerika Serikat di wilayah Iran. IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan peluncuran rudal ke arah target-target militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pada salah satu rudal terlihat tulisan yang menyatakan peluncuran tersebut dilakukan atas nama para pembela perekonomian Iran, pelabuhan-pelabuhan Iran, serta pelabuhan Syahid Rajai di Bandar Abbas. Dalam keterangannya, IRGC mengklaim telah menargetkan 85 fasilitas militer Amerika Serikat, termasuk yang berada di Bahrain dan Kuwait. Klaim itu muncul setelah Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan telah menyelesaikan gelombang baru serangan ke Iran pada 7 Juli. Menurut CENTCOM, lebih dari 80 target diserang menggunakan amunisi presisi sebagai respon atas serangan Iran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Di sisi lain, pemerintah Kuwait dan Bahrain menyatakan berhasil mencegat serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran pada Rabu. Menyusul eskalasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir dan menilai tidak ada lagi manfaat melanjutkan perundingan dengan Teheran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Iran kembali melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat di tengah mendesaknya proses diplomasi antara kedua negara. Wakil Menteri Luar Negeri Iran menegaskan Teheran belum melanjutkan pembahasan teknis dengan Washington dan menyalahkan sikap serta tindakan agresif pemerintah Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional Kazem Garibabadi dalam keterangannya kepada media menyampaikan, meski memorandum kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat telah ditandatangani beberapa pekan lalu, hingga kini belum ada kelanjutan pertemuan teknis yang dijadwalkan pasca perundingan di Swiss. Iran mengaku membatalkan pertemuan tersebut, menyusul meningkatnya ketegangan, termasuk insiden di Selat Hormuz serta tindakan yang disebut menargetkan sejumlah lokasi di wilayah Iran. Dalam kesempatan yang sama, Garibabadi juga mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dinilai sering melontarkan pernyataan menyerang berbagai negara dan tidak menghormati tatanan hukum internasional. ما هیچ تفاوتی بین مقامات آمریکایی قائل نیستیم. همه اونها سیاست‌های صلح‌جویانه و استقلالی رو دنبال کردن، اما رئیس جمهوری که الان آمریکا در واقع باش مواجه هست نه ساختارهای بین‌المللی رو میشناسه، نه مسئولیت و حقوق بین‌الملل رو و مرتباً هم از ادبیات‌های توهین‌آمیز علیه کشورهای مختلف استفاده میکنه و این وهن در واقع جامعه آمریکا هست در این زمینه.
همونگونه که شنوایی هم به خوبی اشاره کردید شایسته خودش هست تمام این توهین‌هایی که علیه ملت شریف ایران. Hingga kini belum ada kepastian kapan dialog teknis antara Iran dan Amerika Serikat akan dilanjutkan. Ketegangan terbaru ini menambah panjang daftar hambatan dalam upaya kedua negara untuk membangun kembali jalur diplomasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Uni Eropa mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam konflik Iran untuk mematuhi gencatan senjata dan menghindari tindakan yang dapat menggagalkan upaya diplomasi. Seruan ini juga disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertanyakan manfaat melanjutkan perundingan dengan Teheran. Uni Eropa menegaskan bahwa diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai penyelesaian berkelanjutan atas konflik yang melibatkan Iran. Juru bicara urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa, Anwar El-Aouni, mengatakan seluruh pihak harus mematuhi gencatan senjata, melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB, serta menghindari tindakan yang dapat mengancam proses diplomasi. Pernyataan itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak melihat manfaat untuk berkelanjutan perundingan dengan Iran dan menyebut para pemimpin Teheran sebagai pembohong. Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan telah melancarkan serangan ke Iran dengan alasan merespons serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Khalibaf, menuduh Washington melakukan pelanggaran besar terhadap memorandum kesepahaman, termasuk melalui serangan ke wilayah selatan Iran. Dalam kesempatan yang sama, Komisi Eropa juga menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark. Menyusul kembali munculnya pernyataan Trump yang mendorong penguasaan wilayah tersebut oleh Amerika Serikat. Komisi Eropa turut menyatakan akan terus melindungi kepentingan negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk dalam menyikapi perbedaan pandangan dengan Amerika Serikat terkait belanja pertahanan NATO dan hubungan perdagangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menegaskan tidak ada ketegangan dalam pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela KTT NATO. Meski sebelumnya Trump juga melontarkan kritik terhadap Spanyol, Sanchez menyebut percakapan keduanya berlangsung santai dan penuh keakraban. Pernyataan ini disampaikan Pedro Sanchez saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai hubungannya dengan Donald Trump di tengah berlangsungnya KTT NATO. Sebelumnya, Trump melontarkan kritik keras terhadap Spanyol, termasuk menyebut negara tersebut sebagai sekutu yang buruk dan menyinggung posisinya di dalam aliansi NATO. Namun, Sanchez menegaskan bahwa hubungan diplomatik antara Spanyol dan Amerika Serikat tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, pertemuan singkat bersama Trump tidak membahas isu politik yang sensitif, melainkan berlangsung dalam suasana akrab. Tarjeta roja no hemos hablado, hemos hablado solamente del fútbol y bueno, pues del éxito que es del desarrollo del propio mundial en Estados Unidos. Algo hemos hablado de golf también, que es el presidente Trump un aficionado a este deporte. Yo no lo practico tanto, pero bueno. Hemos estado hablando de estas cosas. Ha sido una conversación absolutamente informal, en buen tono y muy cordial. Sanchez menegaskan Spanyol akan terus menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO, serta menilai kerjasama antar negara tetap menjadi prioritas, meski terdapat perbedaan pandangan politik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan tegas terkait Israel. Dalam sebuah wawancara, Trump mengklaim Israel tidak akan bertahan hingga saat ini jika bukan karena dukungan pemerintahannya serta kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pernyataan itu disampaikan Donald Trump saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai hubungan Israel, Turki, dan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Trump menegaskan bahwa tidak ada Presiden Amerika Serikat yang memberikan dukungan lebih besar kepada Israel selain dirinya. Ia menyebut sejumlah kebijakan yang pernah diambil selama masa jabatannya, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pengakuan atas kedaulatan Israel di dataran tinggi Golan. Trump juga memuji Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang disebutnya sebagai pemimpin masa perang yang kuat, serta menilai hubungan kerjasama di antara keduanya berjalan sangat baik selama menghadapi berbagai konflik. We had and have a very good relationship.
but he was a great wartime prime minister. If you had other prime ministers, you know what? There wouldn't be in Israel right now. You know that? There wouldn't be. It would have been blown to pieces by Iran. If you had a weak prime minister, you wouldn't have. And if you had a different president, I guarantee there wouldn't be an Israel. Israel wouldn't exist today if you didn't have me as president. Pernyataan Trump muncul di tengah kembalinya pembahasan mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel dan kondisi keamanan di Timur Tengah, yang masih menjadi salah satu isu utama dalam politik dan diplomasi internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah baliho bertuliskan kegagalan total muncul di berbagai wilayah Israel, termasuk di Jalan Tol Ayalon, Tel Aviv. Kampanye ini juga muncul di tengah memanasnya konflik politik menjelang pemilihan parlemen yang diperkirakan digelar pada Oktober mendatang. Baliho raksasa bertuliskan di Iran, di Lebanon, di Gaza, kegagalan total, terpasang di Jalan Tol Ayalon, salah satu jalur utama di kota Tel Aviv. Kampanye tersebut muncul di tengah memanasnya hubungan antara pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Lembaga Peradilan Israel. Pada minggu lalu, Kabinet Israel secara bulat memutuskan untuk tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung terkait otoritas penyiaran televisi dan radio. Langkah ini disebut sebagai yang pertama dalam sejarah Israel, di mana pemerintah menolak menjalankan putusan pengadilan tertinggi. Sebelumnya, Mahkamah Agung memerintahkan Dewan Otoritas Penyiaran Komersial tetap menjalankan tugas dan proses pengangkatan anggota, meskipun jumlah anggotanya tidak memenuhi batas minimum. Namun, Menteri Kehakiman Yarif Levin dan Menteri Komunikasi Shlomo Karhi menilai putusan tersebut sebagai bentuk campur tangan kekuasaan yudikatif. Keputusan pemerintah itu menuai kritik dari partai oposisi dan pakar hukum yang menilai langkah tersebut dapat memperuncing konflik mengenai pemisahan kekuasaan di Israel. Pihak menggagas kampanye menyatakan pemerintah berupaya mengalihkan perhatian publik ke isu persoalan yudikatif menjelang pemilu, alih-alih menjawab kritik terkait kebijakan dan kondisi keamanan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan diplomatik kembali muncul terkait dengan rencana Amerika Serikat yang mempertimbangkan pemulihan akses Turki ke program pesawat tempur siluman F-35. Israel secara tegas menolak langkah tersebut dan menilai keunggulan militernya di kawasan harus tetap dijaga. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyatakan pemerintahannya telah menyampaikan kepada Washington bahwa Israel menentang penjualan pesawat tempur F-35 kepada Turki. Menurut Sa'ar, penjaga keunggulan militer Israel di Timur Tengah merupakan kebijakan yang selama ini didukung oleh Amerika Serikat. Israel menilai langkah tersebut penting mengingat dinamika keamanan yang terus berkembang di kawasan. Perdebatan ini menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan mempertimbangkan kembali keterlibatan Turki dalam program F-35. Sebelumnya, Turki dikeluarkan dari program tersebut pada tahun 2019 setelah membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia dan dinilai menimbulkan resiko keamanan bagi teknologi NATO. We made it clear that we oppose to the F-35 to sell F-35 planes to Turkey. Prime Minister himself told that to President Trump. The United States, first of all, it's critical that Israel, in the region we are living, will maintain its, I would say, quality advantage, and this was always the policy of the United States to support that advantage. Pernyataan Sa'ar disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Jerman di Yerusalem. Sementara itu, pembahasan mengenai masa depan Turki dalam program F-35 diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang terus menyita perhatian dalam hubungan antara Washington, Ankara, dan sekutu-sekutunya di NATO. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kuba menuduh Amerika Serikat melancarkan blokade energi yang disebut setara dengan blokade laut dan merupakan tindakan perang.
Tuduhan itu tentunya disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dalam pidatonya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam pidatonya, Bruno Rodriguez menyatakan pemerintah Amerika Serikat telah menjalankan tekanan multidimensi terhadap Kuba selama hampir 7 dekade. Menurutnya, pembatasan terhadap pasokan bahan bakar, baik untuk keperluan komersial maupun kemanusiaan dilakukan melalui sanksi, ancaman, dan tekanan terhadap perusahaan pengangkut minyak. Contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi 7 décadas y se ha vuelto más cruenta y despiadada en los últimos 7 meses. Ahora se ha sumado el cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra. Se impide el acceso de suministros de combustible a Cuba, tanto de carácter comercial como humanitario, mediante amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales e incluso el acoso o el amedrentamiento de buques tanqueros por medios navales militares de Estados Unidos. Se han producido reiteradas amenazas de agresión militar por los más altos niveles del gobierno estadounidense y fuentes públicas describen opciones y preparativos bélicos. Al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial, como el uso de sanciones secundarias que siguen el macabro plan de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la total desestabilización del país, que abran paso o fuercen la orden presidencial de una intervención militar imperialista que provocaría un baño de sangre y cuantiosas pérdidas de vidas cubanas y estadounidenses. Selama ini, pemerintah Amerika Serikat menyatakan sanksi terhadap Kuba diberlakukan untuk mendorong reformasi demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Washington juga menegaskan bahwa bahan pangan dan obat-obatan tetap dikecualikan dari sanksi kemanusiaan. Namun pemerintah Kuba menilai pembatasan tersebut telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih luas bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat keamanan Suriah memperketat pengamanan di pusat kota Damaskus setelah 2 ledakan mengguncang kawasan dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap saat melakukan kunjungan resmi ke Suriah. Rekaman video menunjukkan personel Kementerian Dalam Negeri pemerintah Suriah, petugas investigasi kriminal, serta aparat keamanan diterjunkan ke lokasi ledakan untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu, pengamanan di sekitar Hotel Four Seasons, tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron dan rombongannya menginap, diperketat dengan penempatan personel bersenjata dan kendaraan kepolisian. Menurut otoritas Suriah, 2 alat peledak rakitan meledak di dekat hotel dan mengakibatkan 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Kementerian Dalam Negeri Suriah menyatakan bahwa ledakan terjadi di luar ring pengamanan yang telah ditetapkan untuk kunjungan Presiden Prancis. Pihak berwenang menegaskan insiden tersebut tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap Macron maupun rombongannya. Istana Elysee juga memastikan kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Damaskus tetap berlangsung sesuai jadwal. Bahkan Macron dilaporkan tidak mendengar suara ledakan karena sedang dalam perjalanan menuju pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmad al-Shara. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kunjungan pertama pemimpin negara barat ke Suriah sejak pemerintah transisi dipimpin Ahmad al-Shara, sekaligus kunjungan pertama Presiden Prancis ke negara tersebut sejak tahun 2009. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat kargo jatuh di Laut Pakistan. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya.
Pemirsa, tim penyelamat Pakistan menemukan bangkai pesawat kargo Boeing 737 yang jatuh di lepas pantai negara itu hingga Rabu. 5 awak pesawat masih dinyatakan hilang, proses pencarian terus dilakukan. Tim gabungan berhasil menemukan bangkai pesawat kargo Boeing 737 di perairan selatan Pakistan setelah melakukan operasi pencarian selama 12 jam. Rekaman menunjukkan petugas mengangkat puing-puing pesawat dari laut sebelum memuatnya ke atas kapal penyelamat. Bangkai pesawat ditemukan sekitar 53 mil laut di selat kota Ormara. Pesawat kargo milik maskapai K2 Airways yang berangkat dari Karachi dilaporkan tiba-tiba kehilangan ketinggian sebelum putus kontak dengan petugas pengatur lalu lintas udara pada Selasa malam. Sebelum hilang kontak, pesawat dilaporkan mengalami gangguan pada sistem navigasi. Hingga kini 5 awak pesawat masih dinyatakan hilang. Otoritas Pakistan terus mengerahkan tim pencarian melalui jalur laut dan udara untuk menemukan para korban serta menyelidiki penyebab kecelakaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah pesawat penumpang milik maskapai ZZ mengalami insiden saat akan lepas landas di Bandara Internasional Manas, Bishkek, Kyrgyzstan. Pesawat sempat miring ke sisi kiri setelah proses lepas landas dibatalkan akibat gangguan pada roda pendaratan. Sebuah pesawat penumpang milik maskapai TZ mengalami insiden saat bersiap lepas landas dari Bandara Internasional Manas di kota Bishkek pada Selasa waktu setempat. Menurut laporan otoritas dan media lokal, awak pesawat memutuskan menghentikan proses lepas landas setelah mendeteksi gangguan pada sistem roda pendaratan. Saat pesawat melakukan pengereman darurat, badan pesawat kehilangan keseimbangan dan miring ke sisi kiri, sehingga sayap kiri menyentuh permukaan landasan pacu. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan petugas darurat dan tim teknis segera mengamankan area serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat yang mengalami kerusakan. Otoritas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka serius. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti gangguan teknis yang memicu insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, warga komunitas pesisir Bili di wilayah Delta Nigeria menghadapi krisis lingkungan setelah gas metana muncul dari Sungai Rawa dan sumber air bawah tanah. Fenomena yang juga berlangsung selama berbulan-bulan itu memicu kekhawatiran terhadap dampak kesehatan dan kerusakan lingkungan. Rekaman memperlihatkan gelembung gas terus muncul dari berbagai sumber air di kawasan tersebut. Warga mengaku tanah mengalami kerusakan, sementara mereka khawatir paparan gas dapat memicu gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Salah satu warga, Timothy Agun Biade, mengatakan fenomena itu awalnya terlihat dari gelembung gas yang muncul bersama air, lalu perlahan menyebabkan kerusakan pada tanah di sekitar sumber air. Warga lain, Nyidu Kobia Okile, mengaku mengalami demam, sakit kepala berkepanjangan, dan batuk parah yang membuatnya sulit tidur pada malam hari. Dampak pencemaran juga memaksa sekolah negeri di komunitas tersebut ditutup. Para siswa dipindahkan ke ruang kelas sementara yang penuh sesak, sehingga proses belajar mengajar dinilai tidak lagi berjalan efektif. Sejumlah warga menuding kebocoran berasal dari jaringan pipa minyak dan gas yang sudah tua di kawasan itu. Namun hingga kini pihak berwenang belum memastikan sumber metana tersebut. Komisi Regulasi Perminyakan Hulu Nigeria menyatakan penyelidikan masih berlangsung sambil menyediakan pasokan air bersih dan menempatkan mobil pemadam sebagai langkah antisipasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Etna di Pulau Sicilia, Italia masih terus berlangsung. Meski demikian, penerbangan di Bandara Catania kembali beroperasi setelah status peringatan penerbangan diturunkan oleh otoritas. Kepulan asap dan aliran lava masih terlihat keluar dari Gunung Etna, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia yang berlokasi di Sisilia Timur, Italia. Sejumlah pendaki dan wisatawan memanfaatkan momen ini untuk menyaksikan langsung aktivitas vulkanik dari area yang diizinkan, sambil tetap mematuhi batas keamanan yang ditetapkan otoritas. Sementara itu, Bandara Catania, Fontana Rossa kembali membuka layanan penerbangan setelah status peringatan abu vulkanik diturunkan dari level merah menjadi oranye. Pihak pengelola bandara menyatakan pesawat sudah dapat melakukan lepas landas dan pendaratan.
meski penumpang tetap diminta memastikan jadwal penerbangan kepada maskapai masing-masing. Gunung Etna memiliki beberapa kawah aktif yang sering mengeluarkan lava, abu vulkanik, dan letusan eksplosif. Karena itu, otoritas dan lembaga pemantau gunung api terus menghimbau masyarakat serta wisatawan agar mematuhi pembatasan akses di kawasan puncak demi menghindari resiko yang ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan lebat yang dibawa topan Maisak memicu banjir besar di kota Qingzhou, wilayah otonom Guangxi, China Selatan. Pemerintah setempat juga bahkan menetapkan status siaga merah tingkat peringatan tertinggi setelah luapan sungai dan juga genangan air melumpuhkan berbagai kawasan. Rekaman video memperlihatkan jalan-jalan kota terendam air berwarna keruh. Warga terpaksa berjalan menembus banjir, menggunakan rakit dan papan dayung untuk beraktivitas. Sementara pemilik toko berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka dari genangan. Tim penyelamat diterjunkan menggunakan perahu karet untuk menjangkau permukiman yang terisolasi. Petugas juga memantau tanggul sungai, waduk, dan titik-titik rawan guna mencegah bencana yang lebih parah. 希望政府部門啊、有關部門啊，或者能夠支援一下我哋出入各方面啊，非常之困難。 Otoritas Guangxi melaporkan hingga Selasa malam sekitar 375.000 warga terdampak banjir, dengan 130.000 orang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Bencana ini juga menyebabkan sedikitnya 6 orang meninggal dunia dan 11 orang dilaporkan hilang. Sementara kerusakan infrastruktur memperburuk akses transportasi dan layanan dasar bagi masyarakat. Badan Meteorologi Cina memperkirakan curah hujan lebat masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, sehingga petugas siaga menghadapi potensi banjir susulan. Hingga kini, upaya evakuasi dan penyaluran bantuan terus dilakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat China juga berhasil mengevakuasi seluruh korban yang tertimbun tanah longsor di Provinsi Gansu. Dari total 33 orang yang tertimbun, 21 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Tanah longsor menerjang lembah pegunungan di Kabupaten Tancang, Kota Longnan, Provinsi Gansu, Cina, Selasa pagi. Bencana tersebut menimbun sekelompok pekerja kehutanan yang sedang beraktivitas di lokasi. Rekaman dari lokasi menunjukkan jalur longsor membelah kawasan hutan, sementara alat berat terus mengeruk tumpukan tanah dan material untuk mencari korban. Pemerintah setempat menyatakan operasi pencarian dan evakuasi resmi berakhir pada Rabu pagi. Dari 33 korban yang tertimbun, 21 orang dinyatakan meninggal dunia, 7 orang mengalami luka ringan, sedangkan 5 orang lainnya selamat tanpa cedera. Pemerintah Cina juga menggelar mengheningkan cipta selama 1 menit dalam konferensi pers saat mengumumkan data terbaru korban. Sementara itu, Otoritas Penanggulangan Bencana Cina mengerahkan tim khusus ke lokasi dan Komisi Pembangunan serta Reformasi Nasional mengalokasikan dana darurat sebesar 30 juta yuan atau lebih dari 4 juta dolar Amerika Serikat untuk pemulihan dan bantuan darurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, fenomena alam langka berupa puting beliung air ataupun water spout muncul di atas Teluk Finlandia, Saint Petersburg, Rusia. Meski tampak menjulang dan juga menarik perhatian, otoritas setempat memastikan fenomena ini umum terjadi saat cuaca buruk dan tidak menimbulkan ancaman serius. Fenomena puting beliung air ini terekam muncul di atas perairan Teluk Finlandia dengan bentuk corong awan yang memanjang dari langit menuju permukaan air. Menurut pengelola kompleks Slakta Center, fenomena serupa cukup sering terjadi di wilayah ini ketika kondisi cuaca memburuk, namun umumnya tidak berkembang menjadi tornado berbahaya. Ahli menjelaskan puting beliung air di kawasan Saint Petersburg terbentuk akibat pusaran udara berintensitas rendah yang hanya bertahan selama beberapa menit sebelum menghilang dengan sendirinya. Secara umum, puting beliung air memiliki diameter 5 hingga 200 meter dan
dan dapat berlangsung antara 15 hingga 30 menit. Berbeda dengan tornado di darat, fenomena ini tidak selalu disertai angin berkecepatan tinggi, sehingga resikonya jauh lebih rendah. Fenomena ini menjadi atraksi alam yang jarang terjadi dan menarik perhatian warga maupun pengamat cuaca. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, topan Maisak memicu banjir dan cuaca ekstrim sejumlah wilayah Cina. Meski kekuatannya telah melemah setelah masuk ke daratan, hujan lebat dan angin kencang masih menyebabkan banjir, longsor, serta menelan sedikitnya 15 korban jiwa. Rekaman dari kota Fangchenggang, Guangxi memperlihatkan gelombang besar menghantam pesisir. Pohon-pohon tumbang diterpa angin kencang serta petugas penyelamat menembus banjir untuk menjangkau warga terdampak. Sejumlah kendaraan terlihat terendam air, sementara truk berupaya menerobos jalan yang dipenuhi lumpur dan puing akibat terjangan topan. Di wilayah lain, sungai-sungai di Provinsi Liaoning dan Jilin meluap akibat hujan deras yang terus mengguyur kawasan Cina Timur Laut. Pusat Meteorologi Nasional Cina masih mempertahankan status peringatan oranye untuk hujan lebat. Curah hujan ekstrim diperkirakan masih akan melanda Guangxi, Guangdong, Hainan, Liaoning, dan Jilin. Topan Maisak sebelumnya menerjang Pulau Hainan, menyeberangi Teluk Beibu, dan kemudian mendarat di wilayah perbatasan Cina-Vietnam sebelum bergerak ke Guangxi. Hujan lebat memicu kenaikan debit air di puluhan sungai hingga melampaui batas waspada. Pemerintah Cina mengaktifkan status tanggap darurat banjir level 3 di Guangxi, serta menghentikan sementara sejumlah layanan kereta cepat untuk menjaga keselamatan masyarakat. Otoritas juga mengerahkan tim penanganan bencana dan mengirim ribuan paket bantuan ke daerah terdampak. Warga dihimbau tetap waspada terhadap potensi banjir bandang, tanah longsor, luapan sungai, serta genangan di kawasan perkotaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir akibat topan Maisak memicu insiden tak biasa di wilayah Guangxi, Cina Selatan. Ratusan ular lepas dari sebuah peternakan yang juga terendam banjir memaksa warga dan petugas melakukan pencarian demi mencegah ancaman bagi masyarakat. Banjir yang melanda kota Hangzhou di daerah otonom Guangxi Zhuang menghanyutkan sebuah peternakan ular dan menyebabkan sekitar 800 hingga 900 ekor ular lepas ke lingkungan sekitar. Rekaman video memperlihatkan warga bersama petugas menyusuri lahan yang masih tergenang air, menggunakan jaring untuk menangkap ular-ular yang berhasil melarikan diri. Dalam salah satu rekaman, seekor ular kobra terlihat muncul dari permukaan air sebelum berhasil dilokalisir oleh warga. Menurut otoritas setempat, ular yang lepas terdiri dari berbagai jenis, termasuk kobra berbisa. Hingga kini, sedikitnya 1 warga dilaporkan mengalami gigitan ular dan telah mendapatkan penanganan medis darurat. Media lokal melaporkan luapan air dari 2 waduk di kawasan tersebut merendam permukiman dan menghanyutkan sejumlah peternakan ular skala kecil. Pihak berwenang mengerahkan tim darurat untuk menangkap ular yang masih berkeliaran, sekaligus menghimbau warga menjauhi wilayah terdampak banjir hingga kondisi dinyatakan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Irak iringi pemakaman Khamenei di Najaf. Informasinya usai jeda. Berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, ribuan warga Irak mengiringi prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran mendiang Ayatollah Ali Khamenei di kota suci Najaf pada Rabu waktu setempat. Prosesi ini juga menjadi salah satu rangkaian upacara perpisahan sebelum jenazah dimakamkan di kota Mashhad, Iran. Ribuan pelayat memadati jalanan kota suci Najaf, Irak untuk mengantarkan peti jenazah mendiang Ayatollah Ali Khamenei.
Rekaman menunjukkan truk pembawa peti jenazah dikawal lautan pelayat, termasuk sejumlah anggota keluarga Khamenei. Massa juga mengibarkan bendera Iran dan Irak sepanjang rute prosesi. Salah satu pelayat menyatakan Iran dan Irak memiliki ikatan yang tidak terpisahkan, baik dalam masa damai maupun saat menghadapi krisis. Pelayat lain menilai digelarnya upacara pemakaman di Iran dan Irak mencerminkan besarnya pengaruh Khamenei di dunia Islam, khususnya di kalangan ulama Syiah. Media Irak melaporkan prosesi di Najaf berakhir setelah peti jenazah tiba di kompleks makam Imam Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya iring-iringan pemakaman dimulai dari kawasan Jirs Al-Kufa. Selanjutnya jenazah Khamenei dijadwalkan dibawa ke kota Karbala untuk melanjutkan rangkaian upacara penghormatan. Setelah prosesi di Irak selesai, jenazah akan dibawa kembali ke kota Mashhad di provinsi Khorasan Razavi, Iran untuk dimakamkan pada 9 Juli. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, prosesi upacara pemakaman Khamenei dilanjutkan di kompleks makam Imam Ali di kota suci Najaf, Irak. Prosesi ini juga menjadi salah satu rangkaian terakhir sebelum jenazah dimakamkan di kota Mashhad, Irak. Ribuan pelayat berkumpul di kompleks makam Imam Ali di kota suci Najaf, Irak, untuk mengantarkan peti jenazah mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Rekaman menunjukkan massa berdesakan mengiringi dan mengangkat peti jenazah yang diselimuti bendera Iran. Pada peti jenazah juga terdapat tulisan salam untukmu wahai Nabi Muhammad. Menurut kantor berita Irak, prosesi pemakaman di Najaf telah selesai dilaksanakan. Sebelum tiba di kompleks makam Imam Ali, iring-iringan dimulai dari kawasan jembatan Kufa dan melintasi sejumlah jalan utama di kota Najaf. Selanjutnya jenazah Khamenei dijadwalkan dibawa ke kota Karbala untuk melanjutkan rangkaian upacara penghormatan. Rangkaian prosesi pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari ini akan ditutup di kota Mashhad, provinsi Khorasan Razavi, Iran, pada 9 Juli, tempat Khamenei akan dimakamkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, mahasiswa dan peneliti di Universidad Mayor de San Andres La Paz, Bolivia mengembangkan inovasi pangan berupa es krim berbahan tepung larva tuyu-tuyu. Produk ini juga diklaim memiliki kandungan protein tinggi sekaligus mempertahankan cita rasa manis yang akrab di lidah masyarakat. Larva tuyu-tuyu yang merupakan larva kumbang kelapa sawit Amerika Selatan selama ini sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat Amazon karena kaya akan nutrisi. Melalui penelitian di Program Teknik Kimia dan Ilmu Pangan UMSA, larva tersebut diolah dengan teknologi freeze drying atau pengeringan beku untuk mempertahankan kandungan gizinya. Setelah dikeringkan, larva dihaluskan menjadi tepung dan dicampur dengan bubur buah cherry roya, sehingga menghasilkan es krim dengan tekstur lembut dan kandungan protein lebih tinggi dibandingkan dengan es krim pada umumnya. Pero ¿cómo por un proceso de liofilización de la larva de tuyo-tuyo? ¿Pero por qué con la larva de tuyo-tuyo? ¿Y por qué no con otro, no? Porque la larva de tuyo-tuyo nos aporta variedad de propiedades nutrientes, en mi caso lo que son las proteínas. En eso estaba basado mi proyecto de grado, pero han aparecido más nutrientes en los cuales hay carbohidratos, lípidos, minerales. O sea, había tenido, como ven, este gusanito, este insecto de la larva tuyo-tuyo tiene bastantes. Incluso en la Amazonía lo utilizan como un remedio casero. Meski berbahan dasar serangga, rasa es krim ini tetap manis dan didominasi oleh cita rasa buah serikaya atau cherry boya. Inovasi ini juga mendapat respon positif dari para pengunjung yang mencoba produk tersebut. Dosen program ilmu pangan UMSA menyebut, tepung larva tuyu-tuyu mengandung protein sekitar 20 hingga 30%, sehingga memiliki nilai gizi yang tinggi untuk dijadikan bahan pangan.
Selain es krim, tepung larva ini juga berpotensi digunakan untuk membuat roti, biskuit, dan berbagai produk pangan lainnya sebagai sumber protein berkelanjutan. Melalui inovasi ini, para peneliti berharap larva tuyul-tuyul tidak lagi dipandang sebagai makanan yang tidak lazim, melainkan menjadi salah satu solusi sumber protein alternatif yang bergizi, berkelanjutan, dan memiliki nilai tambah bagi industri pangan di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kafe yang berdiri di atas tebing setinggi 600 meter di kawasan pegunungan Yandang, Wenzhou, China menjadi destinasi favorit para wisatawan. Kafe bernama Cloud Top Time ini menawarkan sensasi menyeruput kopi dengan pemandangan lembah berkabut dan pengudungan yang memukau. Berada di bibir tebing dengan teras yang menjorok ke arah jurang, kafe ini menyuguhkan suasana tenang berpadu udara pegunungan yang sejuk. Selama berada di lokasi, pengunjung dapat menikmati secangkir kopi sambil menyaksikan pemandangan pegunungan, lembah berkabut, dan tebing batu alami yang menjadi ikon kawasan Yangdang. Pengunjung menilai kafe ini memberikan cara baru untuk menikmati keindahan pegunungan Yangdang. Jika sebelumnya wisatawan hanya datang untuk mendaki, kini mereka dapat bersantai sambil menikmati pemandangan alam dari ketinggian. 实际体验下来，印象远远超出预期吧，因为这里它周围都是这种原生的崖洞打造，然后没有过度的去破坏这种山体，视野也非常的开阔，而且这里还有一个非常好的打卡点，咖啡饮品也融入了本地的特色，口味也我们喝起来也很符合我们自己的感觉，而且它的价格其实相比其他的那种景点来说也没有溢价什么的，所以我们整体感受氛围特别好。 Pegunungan Yangdang sendiri merupakan salah satu UNESCO Global Geopark yang terkenal dengan bentang alam vulkanik, air terjun, tebing curam, serta kuil-kuil bersejarah. Kehadiran kafe di atas tebing ini menjadi daya tarik baru yang memadukan keindahan alam dengan konsep wisata modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Festival Seni Patung Pasir Tongxiao resmi dibuka di Miaoli, Taiwan, Jumat waktu setempat. Ajang tahunan ini juga menampilkan puluhan karya patung pasir dari seniman lokal dan mancanegara, serta menjadi salah satu destinasi wisata musim panas unggulan di Taiwan. Festival Seni Patung Pasir Tongxiao kembali digelar di kawasan pantai Tongxiao, Kabupaten Miaoli, Taiwan. Pengunjung memadati lokasi untuk menikmati pameran patung pasir sambil berwisata di kawasan pantai. Sebanyak 29 patung pasir dipamerkan pada penyelenggaraan tahun ini. Para seniman dari Taiwan dan berbagai negara masih menyelesaikan sentuhan akhir pada sejumlah karya menjelang pembukaan resmi. Salah satu karya utama bertajuk Heart of the World mengambil inspirasi dari bunga tung yang menjadi ikon Kabupaten Miaoli. Pengunjung tidak hanya menikmati keindahan patung pasir, tetapi juga mengabadikan momen dengan berfoto serta menyaksikan langsung proses pembuatan patung oleh para seniman. Festival yang memasuki penyelenggaraan ketiga ini berlangsung mulai 4 Juli hingga 6 September. Rangkaian acara meliputi kompetisi internasional patung pasir, pertunjukan musik, pasar kreatif, dan beragam aktivitas keluarga. Sejak pertama kali digelar pada 2024, Festival Pasir Tongxiao terus berkembang dan kini menjadi salah satu ikon wisata musim panas di Kabupaten Miaoli, Taiwan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tabu gendang dari China dan juga Afrika berpadu dalam sebuah pertunjukan budaya di kota Changde, Provinsi Hunan, China. Kegiatan ini menjadi ajang pertukaran budaya sekaligus upaya memperkenalkan warisan budaya tak benda dari kedua kawasan. Pertunjukan diawali dengan penampilan para penabuh gendang dari China dan Afrika yang membawakan irama tradisional masing-masing di hadapan ratusan pengunjung. Tak hanya menyaksikan pertunjukan, para pengunjung juga dapat mencoba menabuh gendang
mengikuti tarian bersama serta menyaksikan atraksi tari naga yang menjadi salah satu ikon budaya Tiongkok. 朋友推荐我过来的，就专门过来看一下这场特色的演区。彝族大鼓的话是晚晚到来，非洲鼓的话是激情澎湃，两种不同的这个节奏融合在一起，听起来就非常的一个新奇。 Kegiatan bertajuk China Africa Drum Music Intangible Cultural Heritage Exchange ini berlangsung selama 4 hari di 3 lokasi berbeda di kota Changi. Delegasi budaya dari Burundi turut ambil bagian dengan menampilkan tarian ritual genderang kerajaan yang menjadi salah satu warisan budaya khas negara tersebut. Acara ini merupakan bagian dari program tahunan. Acara ini merupakan bagian dari program Tahun Pertukaran Antar Masyarakat Cina Afrika 2026 yang bertujuan mempererat hubungan budaya dan kerjasama antar masyarakat di kedua kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di tengah konflik yang masih berlangsung di jalur Gaza, sebuah klub karate di Deir al-Bala memberikan pelatihan karate bagi anak-anak. Meski berlatih di dalam tenda dengan fasilitas sederhana, kegiatan ini memberikan harapan, sekaligus menjadi sarana melepaskan tekanan psikologis akibat perang. Puluhan anak berlatih gerakan karate di dalam sebuah tenda sederhana dengan bimbingan pelatih mereka di tengah kondisi yang serba terbatas. Direktur Al-Zaitun Karate Club, Khalil Muhammad Ayat menyebut, latihan karate menjadi sarana pelepasan emosi bagi anak-anak. Menurutnya mereka dapat menyalurkan energi dan juga tekanan psikologis melalui latihan dalam lingkungan yang aman dan positif. Meski demikian, pelaksanaan latihan menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan peralatan, suhu panas di dalam tenda, hingga sulitnya akses transportasi bagi peserta yang datang dari berbagai wilayah. Ayat juga menyebut banyak anak mengalami kekurangan asupan gizi termasuk protein dan vitamin yang dibutuhkan untuk pemulihan tubuh setelah berlatih. الصعوبات اولا الامكانيات لا يوجد امكانيات او معدات تساعد اللعيبه على التدريب. المكان للاسف لسه فيه حراره، حاولنا بقدر الامكان ان نهيئ المكان امن بدون حراره، لسه في صعوبه في الشيء هذا. بالنسبه للاطفال كثير صعب عليهم، في شباب بيجوا من اقصى الشرق من اقصى الشمال ومن اقصى الجنوب، المواصلات كثير صعبه. اهم حاجه التغذيه كثير ينقصهم عناصر فيتامينات وبروتينات تساعدهم على بناء صحتهم بعد التدريبات والجهد اللي هم بيعملوه. هذه هي الامكانيات او هذه هي صعوبات. Salah satu orang tua peserta, Muhammad Zahir, mengatakan ia mengikut sertakan 6 anaknya dalam latihan karate karena meyakini olahraga mampu menjaga kesehatan fisik dan mental. Menurutnya, aktivitas ini membantu anak-anak mengelola emosi dan juga mengurangi dampak psikologis akibat perang. Zahir menegaskan meski hanya berlatih di dalam tenda atau lahan kosong, anak-anak Palestina tetap berhak untuk belajar, berolahraga, bermain, dan menjalani kehidupan yang layak. أول ما عرفت إنه في دورة تدريب بالكاراتيه فضلت إنه أبعت ال6 أطفال اللي عندي بحيث إنهم يتدربوا هنا. أولاً العقل السليم في الجسم السليم، ثانياً أنت في وقت ريبة، في وقت الحرب، وقت النزوح شفنا صعاب كتير، شفنا هواري كتير. فبطبيعة الحال أهم شيء في الموضوع ده أولاً الدفاع عن النفس، لأن عندي 5 بنات وطفل. رقم 1 الدفاع عن النفس، رقم 2 ازاي ان انا اعدل من سلوك الاطفال السلوك العدواني من اللي شافوه من الحرب، بان انا احاول اهذب سلوكهم بشكل رياضي، بشكل دعم نفسي لهم. Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNICEF memperingatkan bahwa hampir seluruh anak di jalur Gaza membutuhkan dukungan kesehatan mental dan psikososial akibat berbulan-bulan hidup dalam konflik, pengungsian, dan juga kehilangan anggota keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah organisasi di Kenya ini mengembangkan kursi roda berbahan bambu lokal untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas. Inovasi ini menawarkan alternatif yang lebih terjangkau dan cepat dibandingkan dengan kursi roda impor. Rekaman video memperlihatkan para pekerja di bengkel kota Kijabe sedang memotong, menghaluskan, dan merakit rangka kursi roda dari bambu sebelum dipasangkan dan diuji coba oleh para pengguna. Teknisi bengkel menjelaskan bambu dipilih karena mudah didapatkan di Kenya, berbobot ringan, tidak berkarat, serta mudah diperbaiki jika mengalami kerusakan. Selain itu, bambu dibeli langsung dari petani lokal, sementara komponen lain seperti roda dan bantalan juga diperoleh dari pemasok dalam negeri.
Program yang dikelola oleh organisasi bernama Bethany Kids ini menggabungkan keahlian pengrajin lokal dan tenaga rehabilitasi untuk membuat kursi roda sesuai dengan kondisi fisik masing-masing anak. Pakar mobilitas dan fisioterapis Bethany Kids Joseph Kaupe menyebut keterbatasan akses terhadap kursi roda anak di Kenya menjadi alasan utama untuk lahirnya program ini. Menurutnya, kursi roda impor memerlukan waktu berbulan-bulan untuk tiba dan harganya sulit dijangkau oleh banyak keluarga. In Kenya, we have limited access to kids wheelchairs. So most of the children normally don't get access to these products. So that's why, as Bethany Kids, we decided to come up with homemade solution to reduce that timeline of importing wheelchairs from abroad. So that to make them get access to these products on time. Salah satu pengguna kursi roda, Billy Nganga, yang juga menilai produk lokal ini memberikan harapan baru bagi penyandang disabilitas. Sebelumnya, kursi roda harus diimpor atau diperoleh melalui bantuan organisasi dengan biaya yang tidak mampu ditanggung oleh banyak orang. Back then, a good wheelchair was very expensive, or it was not even locally available. And if you had one, you had either to import or have someone get it for you, which would probably take a very long time. Or even organizations that were willing to get you one either needed you to part with a lot of money, which a good percent of people who are wheelchair users. Selain memperluas akses mobilitas bagi anak-anak disabilitas, program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan memberdayakan petani bambu dan pelaku usaha lokal, sekaligus membantu para pengguna menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sorotan Dunia sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.